limit, kita akan bahas limit fungsi trigonometri. Nah, ini ada beberapa teorema. Limit dari fungsi sin X, di mana X-nya menuju C, itu adalah sin C. Begitu pula dengan fungsi cos-nya ya. Itu juga dengan tan, sekan, cot, dan juga kosekan. Nah, ada beberapa yang khusus. Saya gabungkan jadi satu nih, yang utama dan juga khusus. Nah, limit dari fungsi sin X per X, di mana X-nya itu menuju 0 adalah 1. Begitu pula sebaliknya. Limit dari X per sin X, di mana X-nya menuju 0 itu adalah 1. Gitu pula berlaku untuk fungsi tangen. Nah, untuk cos, jika kalian menemui fungsi 1 min cos X per X, maka limitnya di mana X-nya menuju 0 itu hasilnya adalah 0. Nah, contohnya, saya punya soal limit fungsi T kuadrat cos T per T plus 1 di mana T-nya menuju 0. Ini penyelesaiannya adalah kita bisa breakdown dia, kita pecah jadinya yang fungsi trigonometri dengan fungsi rasional ya. T kuadrat ini sama saja limit dua buah fungsi, jadi kita cari limit fungsi pertama dikalikan limit fungsi kedua ya. Limit fungsi T kuadrat per T plus 1 di mana T-nya menuju 0, itu hasilnya adalah, kita masukin 0 ya. Kemudian limit cos T, T-nya menuju 0 adalah 1. Oke. Cos 0 1 ya. Jadi hasilnya adalah 0. Untuk contoh yang kedua, limit fungsi 1 min cos T per sin T di mana T-nya menuju 0, itu kita bisa, kan kita punya teorema tadi ya. Teoremanya adalah limit 1 dikurang cos T per T, T-nya menuju 0 itu adalah 0. Maka kita bisa mengakali otak-atik si fungsi ini jadi sama-sama dibagi T. Jadi baik pembilang maupun penyebutnya kita bagi dengan T. Sehingga limit pembagian dua buah fungsi bisa kita pecah jadi gini. Limit fungsi pertama dibagi limit fungsi kedua. Nah, limit fungsi pertama ini adalah 0, sesuai dengan teorema khusus dari trigonometri. Kemudian ini juga sin T per T, T-nya menuju 0 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya ini adalah limit di tak hingga dan limit tak hingga. Di tak hingga dan tak hingga. Kita mulai dari limit di tak hingga. Ini untuk yang X-nya menuju tak hingga. Atau artinya sama saja X-nya membesar tanpa batas. Ya, jadi limit fx sama dengan limit fungsi fx di mana x-nya menuju tak hingga itu adalah L jika dan hanya jika fx mendekati L bila x makin membesar tanpa batas. Jadi jarak fx ke L-nya ini bisa dapat dibuat lebih kecil dari sebarang bilangan positif yang cukup besar. Epsilon tadi masih ingat yang definisi presisi tadi ya? Kita bisa membuat fx jaraknya cukup dekat dengan L, tidak lebih dari epsilon. Maka kita hanya perlu mencari deltanya. Nah, ini deltanya adalah x si M. Jadi x-nya lebih besar dari M. M-nya positif. Oke, nah selanjutnya kalau misalnya x-nya menuju min tak hingga artinya X-nya mengecil tanpa batas. Nah, dimisalkan sama kayak tadi kita mau lihat kedekatan fx dan juga L itu tidak lebih dari epsilon. Tapi kita perlu mencari deltanya dan deltanya ini disebut N.
Jadi X-nya kecil dari N untuk suatu N-nya kecil dari 0. Nah, bisa diilustrasikan seperti ini, ada sebuah fungsi ya, fungsinya seperti ini. Nah, kalau X menuju tak hingga, X-nya semakin membesar ya ke arah kanan ya. Artinya lihat fx-nya makin ke L, semakin dekat jaraknya ke L. Ini ada epsilon nih, ada jaraknya dari L ke fx. Nah, ini ada jaraknya sebesar epsilon. Oke, sebentar. Nah, ini jaraknya, ini ada epsilon di sini. Nah, terus itu untuk menuju tak hingga. Kalau ke min tak hingga sama saja konsepnya. Ini dia X-nya kecil dari N. Nah, karena dia menuju tak hingga ya ke sebelah kiri. X-nya lebih kecil dari delta yang dipilih. Ini juga jarak dari F ke L itu ada sebesar epsilon atau tidak lebih besar dari epsilon. Oke. Selanjutnya ini ada beberapa teorema untuk sebenarnya untuk membantu aja sih untuk pengetahuan kita terkait limit di tak hingga. Yang pertama untuk tak hingga, yang kedua di min tak hingga. Ilustrasinya bisa seperti ini. 2x kuadrat min 3x per x kuadrat min x min 6. X-nya menuju tak hingga. Maka bisa kita jabarkan seperti ini. X-nya biar hilang, terus jadi 2-nya bisa ke depan ya. Limit, kenapa 2 langsung? Karena ya limit dari fungsi konstan ya. Oke, selanjutnya tinggal nah, inilah fungsi dari teorema yang di atas. Limit dari fungsi 3 per X, X-nya menuju tak hingga. Kita sengaja bentuk dia seperti ini, bentuknya per X, agar kita bisa gunakan teorema ini. Nah, jadinya ini kan sama saja 3 dikali limit 1 per X, di mana X-nya menuju tak hingga. Nah, itu nilainya 0, jadi 3 kali 0 adalah 0. Begitu pula yang di bawah. Ini 0, dan juga ini 0 juga ya. Maka hasilnya adalah 2 dikurang 0 per 1 kurang 0 dikurang 6 dikali 0. Hasilnya ada 2. Nah, apa bedanya kalau limit tak hingga? Nah, kalau tadi limitnya X-nya yang menuju. Kalau limit di tak hingga, X-nya itu menuju, baik itu tak hingga ataupun min tak hingga. Nah, kalau ini hasilnya itu adalah hasil limitnya atau L kita adalah tak hingga ataupun minus tak hingga. Nah, limit suatu fungsi fx di mana x-nya itu menuju c itu adalah tak hingga, ini bisa terjadi jika dan hanya jika fx-nya itu membesar tanpa batas bila x-nya mendekati c. Jadi fx-nya membesar terus seiring dengan x-nya mendekati c. Nah, itu intinya dari limit tak hingga, mana ini adalah pembuktian melalui definisi epsilon delta tadi. Dan ini ada juga pembuktian untuk definisi limit kiri dan juga limit kanan untuk limit tak hingga. Nah, ini adalah ilustrasi untuk limit fungsi fx di mana x-nya menuju c adalah minus tak hingga. Nah, ini artinya adalah fx semakin mengecil tanpa batas
saat X mendekati C. Kalian bisa lihat nih gambar yang pertama. Semakin dia mendekati C, nilai fx-nya semakin kecil. Begitupun dari sisi kanannya. Fungsi fx itu semakin kecil pada saat x-nya menuju C dari sisi kanan. Oke, nah ini definisi berdasarkan definisi epsilon delta ya. Oke, nah tambahan teorema untuk limit tak hingga. Jadi teorema yang pertama, limit dari fungsi 1 per x pangkat n, x-nya menuju 0 dari arah kanan, itu akan menghasilkan nilainya adalah tak hingga. Kalau dari kiri akan bernilai tak hingga jika n-nya genap positif, akan bernilai tak hingga jika n-nya adalah ganjil positif. Oke. Nah, ini sebenarnya teorema untuk membantu memudahkan untuk ngerjain soal. Beberapa bentuk-bentuk soal ya. Nah, penerapannya ada di contoh pada slide setelah ini. Nah, ini adalah contoh untuk teorema slide yang sebelumnya ini. Oke, saya harap saya kira cukup sekian untuk materi hari ini. Selanjutnya kita bisa diskusikan pada forum diskusi. Terima kasih.